Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Kita lanjutkan kajian spesial kita hari ini ya, pada tanggal 18 Rajab 1441 Hijriah atau tanggal 12 Maret 2020 malam Jumat. Kita sampai pada poin yang ketiga. Qala muallif rahimahullah, qala muallif hafizahullah, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah mengatakan at-ta'awudhu min jahdil bala. Ya, mbok-mbok dan mbak-mbak, tolong ya, lebih tenang sedikit. Kita berada di majelis ilmu, hendaknya kita menghormati majelis ilmu itu karena di dalamnya ada ilmu. Dan di situ ada malaikat yang mendoakan, ada rahmat yang turun, dan ada keberkahan yang menanti bagi orang-orang yang berusaha fokus terhadap apa yang disampaikan dalam majelis ilmu tersebut. Yang ketiga di sini dari 10. Kita masuk pada langsung terjemahan yang Anda bikin karena memang waktunya terbatas. Pertama, bagian yang ketiga. Tadi kita sudah sampai pada wasiat yang ketiga. Wasiat yang pertama tadi apa? Apa masalah? Ayo, berdoa ketika sebelum turunnya musibah dengan doa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Terus yang kedua, memperbanyak doa dunnun. Berdoa sebagaimana berdoanya Nabi Yunus. Apa? La ilaha anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ayo. Seorang yang ketiga, at-ta'awud min jahdil bala, berlindung kepada Allah dari beratnya bala musibah. Bala atau musibah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu min jahdil bala'i wa darakis syaqa'i was su'il qada' wasyamatatil a'da. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini di sini salah ya. Qadarullah syafa. Sebentar, ana benarkan dulu. Di sini harusnya tidak ada Rasulullah SAW bersabda. Sudah terlalu terbiasa. Nah, ini dihapus. Ini kemudian save as dulu. Sebentar, ana matikan dulu. Nah, kita ya. Jadi di situ dijelaskan An Nabi Hurairah adalah karena Rasulullah SAW
yata'awwadu min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Jadi kalau misalnya antum berdoa itu apa? Maka Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkil syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rasulullah SAW di sini selalu berlindung dari ujian yang amat berat, ditimpa kesengsaraan, terkena takdir yang buruk dan kegembiraan musuh. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6347. Ini yang ana tambahin. Karena sebenarnya tidak perlu tambahan juga. Karena di situ kalau seandainya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah menginginkan untuk membuat komplit bisa dan mudah bagi beliau. Tapi itu hanya sebagai kutaib kecil, sebagai pengingat agar itu mudah dibaca dan orang tidak kemudian pelik. Tapi di sini karena kebiasaan untuk menegakkan di Indonesia ini belum terbiasa untuk membicarakan tentang nomor hadis dan seterusnya, maka ana menambahkan ini nomor hadisnya. Ya, jazakallahu khairan. Nah, wa an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwadu billahi min jahdil bala'i wa darkis syaqa wa su'il qada'i wa syamatatil a'da. Ini sama, tapi nomornya beda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meninggal tahun berapa? 5758. Ayo, santu. Qala, dia berkata, ta'awwadu, berlindunglah kalian billahi, kepada Allah, min jahdil bala, dari musibah yang berat, wa darakis saqa, dari sebab-sebab kebinasaan, wa su'il qada, dan takdir-takdir yang buruk, wa syamatatil a'da, dan rasa bahagianya musuh. Jadi kayak musuh sekarang, ya, musuh yang seperti ini banyak juga orang kafir ya, yang seperti ini sudah merasa bangga mereka. Pertama, mereka sudah ya bisa membuat ya berbagai macam kalangan itu gelisah. Ya, pinternya mereka dengan sombongnya mereka, kemudian Allah memberikan bala, cobaan, dan itu pun mengena kepada orang yang baik dan yang buruk pun kena. Karena ketika kita berbicara tentang ta'un, tentang bala, tentang wabah yang merajalela, itu tidak dibedakan mana yang baik, mana yang buruk. Allah ambil semuanya. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang di awal-awal kitab Riyadhus Shalihin yang pernah kita bahas apa? Yaghzu al-jaysh Ka'bah, thumma yukhshafu fi awalihi wa akhirihi. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kaifa yukhshafu bi awalihi wa akhirihi ya Rasulullah, wa fihi aswaquhum wa man laisa minhum?" Qala yukhshafu bi awalihi wa akhirihi thumma yub'atsu ala niyatihim. Kelak sebelum hari kiamat datang, Mekah itu akan diserbu lagi oleh orang-orang yang tidak suka dengan Mekah, dengan Ka'bah. Diserbu untuk dihancurkan. Ketika mereka itu di padang yang luas, Allah Azza wa Jalla itu menjadikan mereka itu tenggelam, luluh lantak, ditenggelamkan di perut bumi dari awal barisan sampai akhir barisan. Dan Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, di sana ada pasar-pasar, di sana ada orang-orang yang bukan termasuk mereka." Artinya apa? Kenapa mereka juga kena azab tersebut? Kemudian Nabi SAW menjelaskan, ditenggelamkan di awal barisan dan di akhir barisan, kemudian mereka semuanya akan dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Niat-niat apa? Niat-niat mereka. Ketika mereka itu orang baik, maka
Allah Azza wa Jalla akan membangkitkannya, dan itu akan ketahuan mana orang yang baik dan mana orang yang buruk. Faham sampai di sini? Sehingga dengan seperti itu Allah Azza wa Jalla tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Ingat itu. Dan jangan pernah ada, dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk menjauhkan diri lisan kita mengatakan apa? Allah zalim. Itu perkataan yang tidak layak. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk tidak pernah mengucapkan yang seperti itu. Nah, kemudian seterusnya yang keempat, al-muhafizatu ala du'ail khuruji minal manzil, membaca doa keluar rumah. Artinya apa? Menjaga untuk senantiasa bisa berdoa ketika keluar dari rumah. Bisa berdoa, Mas. Bisa jadi antum itu mudah untuk keluar rumah, tapi yang lebih sulit dari keluar dari rumah itu adalah antum keluar dari rumah dalam kondisi antum itu berdoa keluar rumah. Maka kemudahan untuk berdoa termasuk takdir dari Allah Azza wa Jalla. Kok bisa, Ustaz? Hadis yang diriwayatkan Imam Hakim, hadisnya Hasan di Sahih Jami' dan juga di silsilah hadis sahihah, disebutkan apa? La yaruddu al-qada illa bid-du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali dengan doa. Maksud doa di sini adalah doa takdir. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali dengan doa. Maksudnya apa? Seseorang itu bisa berdoa karena memang Allah takdirkan dia itu bisa berdoa. Kalau Allah tidak takdirkan dia bisa berdoa, maka dia tidak akan bisa berdoa. Paham sampai di sini? Ayo. Jadi doa di situ adalah bagian dari takdir. Maka takdir itu ditolak dengan takdir pula. Tidak ada yang bisa menolaknya kecuali takdir juga. Paham sampai di sini? Sehingga antum sekarang, alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memudahkan antum untuk datang ke kajian. Ada kopinya, alhamdulillah, masya Allah, ya kan? Ada makanannya, alhamdulillah kenyang. Ada orang-orang ikhwan-ikhwan yang membantu, alhamdulillah. Semuanya mudah. Tapi lihat, apakah nikmat ini bisa seterusnya tetap ada? Enggak ada yang bisa menjamin, Mas. Maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa mendoakan siapa? Orang-orang yang pernah berbuat baik kepada antum sekalian. Jangan pernah lupakan itu. Maka disebutkan di sini membaca doa keluar rumah. An Anas bin Malikin. Anas bin Malik meninggal tahun? Ayo, 93. Qala, dia berkata, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah." Qala yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa fuvita fatatanahha lahu syayatin fayaqulu lahu syaitanun akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, ini artinya harusnya dicoret. Apabila seorang keluar dari rumahnya lalu dia berkata, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillah tawakkaltu la haula wala quwwata illa billah. Maka Allah berkata, engkau akan diberikan petunjuk, dicukupkan dan dijaga. Maka setan pun akan menyingkir darinya. Setan yang lain berkata, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu seorang yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan dan penjagaan? Ini hadis yang sahih diriwayatkan Abu Dawud nomor 5095. Antum lihat di sini bagaimana Allah Azza wa Jalla itu memudahkan seseorang untuk bisa apa? Untuk bisa apa? Allah jaga. Dengan sebab apa? Dengan sebab menjaga kebaikan yang kita tujukan kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa menyebabkan kita itu selamat dari godaan syaitan kecuali dari Allah Azza wa Jalla, dari perlindungan Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini pentingnya
membaca doa ketika keluar rumah. Kemudian yang kelima, su'alullahi al-afiyata 'inda as-sabahi wal masa. Membaca zikir pagi dan petang. Membaca, ya, artinya di sini sebenarnya ada memohon kepada Allah penjagaan ketika pagi dan sore. Artinya di sini adalah membaca zikir pagi dan petang. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar meninggal tahun 73 Hasan. Qala, dia berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u haula'i da'awati hina yusbihu wa hina yumsi. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wad dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfadni min bayna yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita semua untuk hafal doa ini. Gimana? Mau ujian pekan depan? Ayo, Mas Fur, awas, tidak boleh minum kopi lagi sebelum antum hafal doa ini. Wes, sangar Ustaz. Ayo. Ini karena harus ada tasjid yang menyemangati antum untuk caranya bagaimana berdoa ini. Enggak perlu nunggu corona datang ke sini kan? Enggak perlu enggak? Ayo, nasallahu alaihi. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga kita dari wabah tersebut. Jadi Allahumma ya Allah inni as'aluka, aku memohon kepadamu al-afiyata, keselamatan fid dunya wal akhirah. Aku memohon kepadamu keselamatan dunia dan akhirat. Antum lihat di sini. Apakah kemudian antum minta keselamatan dunia dan akhirat kepada bos antum, kepada tempat kerja antum, kepada orang-orang yang antum percaya, punya uang banyak dan seterusnya? Gak bisa, Mas. Tidak bisa. Antum harusnya minta hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma ya Allah inni as'aluka al-'afwa wal afiyata. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan. Wal afiyata, diulangi lagi, yaitu keselamatan. Fid dini, dalam agamaku. Wa dunyaya, dan duniaku. Wa ahli, dan keluargaku. Ustaz, yang belum berkeluarga apakah itu boleh ahli? Boleh. Bapak ibu antum termasuk ahli antum kan? Walaupun ahli di sini yutlaqu ala apa? Orang yang sudah menikah. Orang yang sudah menikah. Nah, wa mali, dan hartaku. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutupilah auratku. Wa amin rawati, dan tentamkanlah aku dari rasa takut. Suf, ini Allahumma astur aurati. Apakah aurat maksudnya aurat di sini baju? Bukan. Hatta kehormatan. Hatta apa? Kehormatan. Ya. Allah akan jaga kehormatan kita ketika kita apa? Menjaga apa yang menjadi batasan-batasan Allah Azza wa Jalla. Ya, berapa banyak orang-orang yang pakai rapat, Mas, ya, makainya apa? Cadar rapat. Tapi nah sama. Apa artinya? Ya, cadar itu, jilbab itu menempel di tubuhnya, tapi akhirnya apa? Dikeluarkan gambar-gambarnya. Nasallahu alaihi. Itu masih terjadi. Ya. Nasallahu alaihi. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang masih seperti itu. Kemudian Allahumma astur aurati wa amin rawati, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Artinya apa? Jauhkan aku dari rasa takut. Jadi dikit-dikit takut, nggak mau. Nanti takut salah. Atau takut apa saja yang kaitannya dengan takut. Bahkan ketika sebelum antum mencoba sesuatu, antum sudah takut. Ngaji ayo. Enggak. Nanti dikasih pertanyaan sama ustadznya, enggak mau. Allah ustaz. Musibah.
Ya. Ini contoh saja. Takut semuanya terkadang diawali dengan rasa takut sehingga orang itu sudah gentar duluan sebelum dia mencoba sesuatu. Kemudian Allahumma hfadni min bain yadayya. Ya Allah, peliharalah aku dari muka, dari arah muka. Wa min khalfi, dari belakang. Wa an yamini, dari kanan. Wa an shimali, dari kiri. Wa min fawqi, dari atasku. Wa a'udzu bi'azamatika, dan aku berlindung dengan kebesaranmu, an ughtala min tahti, agar aku tidak terjatuh, tenggelam ke bawah. Ini dilihat Imam Ahmad dan selainnya. Ini lihat Imam Ahmad, Abu Dawud dan seterusnya. Kemudian yang keenam, kasratud doa, banyak berdoa, memperbanyak doa. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man futiha lahu minkum babud du'ai futihat lahu abwabur rahmati wa ma su'ila Allahu syai'an ya'ni ahabba ilaihi min an yus'ala al-afiyata. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna du'a yanfa'u mimma nazzala wa mimma lam yanzil fa 'alaikum ibadallahi bid-du'a. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa telah dibukakan baginya pintu doa, berarti telah dibukakan baginya pintu rahmat, kasih sayang, yaitu yang paling dicintai di sisinya, daripada hanya sekedar meminta penjagaan saja. Ini belum selesai ternyata. Ahabba ilaihi min an yus'ala al-afiyata. Wa qala Rasulullah SAW, oh ya, ini. Dan Rasulullah SAW bersabda, inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Sesungguhnya doa bermanfaat terhadap apa yang sudah ditetapkan dan apa yang belum ditetapkan. Itu takdir. Maka hendaklah kalian berdoa, wahai para hamba. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Tirmidzi nomor 3548. Yang ketujuh, tawakkil mawadhi'a allati fiha wabah, tidak mendatangi tempat munculnya wabah. Antum dikasih tiket gratis Boeing 777 atau bahkan 888 pesawat Boeing ini ke Cina, Mas. Ya. Ke Wuhan gitu. Kira-kira gimana? Piye, Mas? Hah? Skip. Wah, rawani. An Abdullah bin Amir. An Abdullah bin Amir anna Umar kharaja ila Syami. Ya, Syam, tapi ini Syami sama. Falamma kana bi Syargha balaghahu anna al-waba'a qad waqa'a bi Syam. فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amir. Ada Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amir. Ingat-ingat tuh. Beda semuanya, Mas. Anake wong kabeh. Sahabat Nabi SAW, artinya tidak sama. Amir, Umar, dan Amru. Nah, bahwasanya Umar radhiyallahu anhu pernah berangkat menuju Syam, dan di perjalanan disampaikan kepadanya bahwa telah terjadi wabah di Syam. Maka diberitahu oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pernah kita bahas biografinya. Dengan apa? Dengan Sa'ad bin Rabi' yang Nabi SAW persaudarakan, dan dia ditawari 2 istri dari Sa'ad bin Rabi' dan setengah dari harganya. Jawabannya Abdurrahman bin Auf apa? Dullani ala suq. Tunjukkan di mana pasar. Bukan yowis gini, tak pakai. Enggak. Ya sudah sini. Aku minta di sini. Enggak.
Ini termasuk bagaimana sahabat Nabi SAW dipilih oleh Allah Azza wa Jalla karena menjaga kehormatannya. Maka semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk menjaga kehormatan kita dengan tidak minta-minta. Nasallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Ayo. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah datang ke daerah tersebut. Jika kalian ada di dalam wilayah tersebut, sudah terjangkiti di wilayah tersebut, maka janganlah kalian keluar dari wilayah tersebut. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh dan juga Imam Nawawi bahwasanya orang yang sudah di situ pasrah mas, tawakal di situ mas, itu adalah pintu antum mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla dengan kesabaran antum. Dan sekiranya Allah wafatkan antum di situ, maka antum mati syahid. Karena apa? Keyakinan dia bahwasanya ini wabah ini Allah lah yang memberikan. Dan ini bukan kedoliman dari Allah Azza wa Jalla. Paham sampai di sini? Inilah keyakinan yang tidak dimiliki orang-orang kafir. Bahwasanya apa saja yang menimpa kaum muslimin itu adalah baik. Sebagaimana apa? Hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam Muslim, ajaban di amril mu'min, fa inna amrahu kullahu khairun, fadaka laisa li ahadin ilal mu'min, in asabathu sarra syakar, fakana khairun lah, wa in asabahu dharra sabara, fakana khairun lah. Mengagungkan perkara seorang muslim mukmin maksudnya. Mengagumkan perkara mukmin. Semua perkaranya adalah apa? Baik. Dan yang demikian tidak bisa didapatkan kecuali orang yang mukmin. Tidak disebutkan muslim di situ. Dan apabila dia dicoba dengan kelapangan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan ketika dia dicoba dengan kesempitan, dia bersabar dan itu baik baginya. Kenapa? Semuanya dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Husnudzonnya dia kepada Allah Azza wa Jalla ditempatkan yang paling tinggi. Sehingga apa? Sehingga tidak ada namanya kesulitan hidup ketika seseorang itu berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Faham sampai di sini? Ingat-ingat. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk senantiasa husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwa saja apa saja yang Allah telah berikan kepada kita itu yang terbaik. Paham sampai di sini? Kemudian An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala la yuridu al-mumridu 'alal musihhi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang sakit tidak boleh mendekat kepada yang sehat. Ada yang sengaja watching ini. Gak benar itu mas. Ustaz kan la adwa wala ti'arah ya. Tidak ada apa? Penyakit menular. Nah ini hadisnya mas. Jangan dipotong-potong pemahamannya. Nanti terpotong pemahamannya jadi gelap gulita. Maksudnya di situ bukan berarti kita itu meyakini atau takut terhadap apa? Penyakit menular. Tapi di situ kita mengharuskan diri untuk mencari sebab. An na'khudal asbab li sihhatil badan. Sebabnya kalau Allah Azza wa Jalla itu menciptakan wabah seperti itu, maka jangan dekati. Maka disebutkan apa? Jangan datang ke daerah tersebut. Itu menunjukkan lil wiqayah, untuk sebagai pencegahan agar aman. Itu wiqayah. Paham sampai sini? Jadi jangan jarak. Mengatakan apa? Oh, orang mukmin kan kebal. Kebal apaan nih? Ya. Paham sampai sini? Apalagi orang Indonesia, mangan gulai mari. Gulai apa dulu? Nasallahu alaihi ini terkadang ngerasa apa? Sombong. Nasallahu alaihi. Hadis tadi riwayat Imam Muslim nomor 2221. Yang ke-8, sunaiul ma'rufi wa badlul ihsan.
senantiasa berbuat baik. Senantiasa berbuat baik. Anas bin Malik meninggal tahun berapa? 93. Qala radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'rufu ilan nasi yaqi sahibaha masari as-su'i wal halakati wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Di sini kalau antum lihat yang ke-9, ini ada perbedaan lafaz. Sebut di sini sona'iul ma'rufi. Ya, taqi masari as-su. Ini sona'i di sini tidak ada. Yang ada ma'ruf karena ini diriwayatkan Imam Hakim. Sehingga di sini ana jelaskan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, al-ma'rufu, orang yang senantiasa berbuat baik. Ya, kalau sona'iul ma'ruf artinya apa? Orang yang senantiasa berbuat baik. Ilan nasi, berbuat baik kepada orang lain, yaqi sahibaha, akan melindungi pelakunya masari as-su, dari perbuatan-perbuatan buruk. Sehingga sekarang contohnya apa di sini? Contohnya, aplikasinya, antum bisa duduk manis di majelis ilmu ini dan antum dijauhkan diri dari perbuatan yang tidak ada manfaatnya ataupun bahkan sia-sia. Itu juga bagian yang paling penting dari apa? Balasan dari Allah Azza wa Jalla. Dari apa? Dari kebaikan-kebaikan yang pernah antum lakukan, yang terkadang itu tidak antum syaratkan. Ustaz, saya pengen bikin kopi biar besok ada kajian, bisa kajian. Terkadang nggak bisa meniatkan seperti itu. Paham maksudnya? Antum melakukan kebaikan apa saja, boncengin teman ke kajian, atau bahkan fotokopiin ikhwan untuk bisa dapat, dan yang lainnya banyak. Itu terkadang ketika antum tidak meminta balas jasa, Allah Azza wa Jalla akan memudahkan antum itu melakukan kebaikan yang lain yang tanpa antum sangka-sangka. Paham sampai di sini? Dan itu adalah rezeki dari Allah Azza wa Jalla yang sesungguhnya, yang pernah kita bahas. Kemudian wal afati, ya, bencana, wal halakat, musibah. Wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Orang-orang yang berbuat baik di dunia, mereka adalah ahli-ahli kebaikan, orang-orang yang diberikan kebaikan di akhirat. Ini diriwayatkan Hakim 428, dan di sini ada lafaz tambahan, sona'il ma'rufi taqi masari'is su. Orang yang suka berbuat, ini adalah tambahannya. Kalau yang di Mu'jam al-Awsat sona'il ma'rufi, kalau di sini al-ma'rufu. Paham ya? Ini perbedaannya. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, wa min a'dhami ilajatil maradi fi'lul khairi wal ihsanu wad dzikru wad du'a'u wa tadarru'u wal ibtihalu ila Allah wa taubatu, wa li hadhihi al umuri ta'thirun fi daf'il ilali wa husul asy-syifa'i a'dhamu min al adwiyati at-tabi'iyyati, walakin bihasbi isti'dadin nafsi wa qabuliha wa aqidatiha fi dzalika wa naf'ihi. Ini harokatnya nggak ada semua. Kalau di PDF harokatnya sedikit-sedikit. Ada tapi nggak semuanya. Ya. Ada tapi nggak semuanya. Ini di batik lagi. Ini di batik. Batik tahu nggak? Satu, mas. Pelan-pelan mas. Nggak pakai cepet-cepet mas. Jadi di antara obat yang paling bermanfaat bagi orang yang sakit adalah memperbanyak melakukan amal kebaikan, zikir, doa, merendahkan diri kepada Allah dan berdoa dengan sepenuh hati serta bertaubat. Dan perkara-perkara ini sangat berpengaruh dalam menolak berbagai macam penyakit. Maka antum lihat, kenapa Allah Azza wa Jalla memberikan penyakit? Karena ada sebagian dosa-dosa dari kita yang Allah ingin hapuskan lewat penyakit tersebut.
Maka sesungguhnya hakikat penyakit itu apa? Nikmat, Mas. Nikmat. Paham sampai di sini? Ya. Sebagaimana apa? Antum pernah muntah? Pernah? Pernah semuanya ya? Ayo. Kalau mau masuk angin, pernah muntah nggak? Ya. Kalau antum tidak muntah, ya bisa jadi antum di RSU lebih lama lagi. Tapi ketika antum sudah muntah, Allah Azza wa Jalla apa? Memberikan semuanya menjadi ringan. Karena yang tertahan di sini, yang mengumpul di sini, yang menyakiti tubuh kita di sini, semuanya hilang. Paham tak sini? Ini sama halnya dengan apa? Diuji. Diuji dengan apa? Dengan rasa sakit tadi. Ya. Dan perkara-perkara ini sangat berpengaruh. Artinya melakukan kebaikan, melakukan ya taubat, zikir dan seterusnya, itu semuanya sangat berpengaruh dalam menolak berbagai macam penyakit. Mendapatkan kesembuhan yang lebih besar dari sekedar obat-obat biasa. Namun ini semua tergantung dari persiapan jiwa, penerimaannya serta keyakinan terhadap kemanfaatan tersebut. Makanya orang-orang yang bertauhid, ya Mas Wir, ya, tidak ada yang selamat di majlis ini ketika apa? Kekuatan menegakkan hidupnya sudah mulai melemah. Ya. Anak akan segera bertindak dengan sangat cepat. Jangan dikira antum bisa tidur di majlis ini. Ya. Karena antum dikelilingi semuanya dengan kopi dan ustadz yang punya CCTV. Gak bercanda. Allah baik. Nah, sehingga di sini yang ke-9 qiyamul lail. Salat malam. Ya, adzan setelah qiyamul lail di sini. An Bilalil, dari Bilal. Anna Rasulullah SAW qala alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum wa inna qiyamal laili qurbatun ila Allah wa manhatun 'anil itsmi wa takfirun lisayyiati wa matradatun lidda'i 'anil jasadi. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Dari Bilal siapa? Bilal bin Rabah, muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "Alaikum biqiyamul lail." Hendaklah kalian mendirikan salat malam. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Sesungguhnya ia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa inna qiyamal laili qurbatun ilallahi. Dan sesungguhnya salat malam akan mendekatkanmu kepada Allah. Wa manhatun 'anil ismi, dan akan memeliharamu dari dosa. Wa takfirun lisayyiat, dan menghapus keburukan, berbagai keburukan, dan menjauhkan ya matradatun lidda'i 'anil jasadi, menjauhkan penyakit dari badan. Ini hadisnya sahih tapi tanpa yang terakhir, matradatun lidda'i 'anil jasadi. Ini lafaz ini dari Bilal, yang ini dhaif, tapi dari Abi Umamah hadisnya hasan. Ya, jadi kata-kata matradatul lidda'i anil jasadi ini tidak sahih lafaznya. Kemudian yang ke-10, ya wis adzan sih. Tak terima nih. Ya. Masron. Patuk, pilek. Ora apa-apa, mari insyaallah. Ayo. أشهد أن لا
Jazakallahu khairan. Ya, kita lanjutkan. Yang ke-10, taghtiyatul ina'i wa ika'us siqa. Menutup wadah makanan dan tempat minuman di malam hari. Ayo. Yang di warung-warung nih, ingat. Jangan biarkan kecoa, tikus dan serangga-serangga menyebabkan orang yang makan di warung tempat antum bekerja menjadi mencreto. Dengan sebab itu, Mas. Sahih kok. Darah ini kok. Itu bahkan ana menjadi ilfil ketika setelah melihat ada film dokumentari tentang restoran yang ketika malam harinya itu semuanya keluar semua. Coro, tikus, hewan-hewan itu keluar semua. Ya. Menyapa makanan-makanan yang tidak tertutup, alat-alat yang tidak dibersihkan, dan nasallahu mafia. Apalagi yang comber-comber. Insyaallah nasallahu. Ya. Makanya di sini perintah untuk menutup wadah makanan dan tempat minum di malam hari. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, meninggal tahun Jabir Mas. Ngantuk. Ini. Jangan diminum. Ayo, cepat. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ghattul ina." Tutuplah bejana-bejana. Wa auku asyiqa'a. Rapatkanlah tempat-tempat minum. Fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha wabaun. Karena di waktu orang-orang mulai tidur malam hari, ketika itu turunlah wabah. La yamuru bi ina'in laisa alaihi ghita'un. Tidaklah ia melewati bejana yang tidak ditutup dan tempat minum yang tidak dirapatkan. Artinya apa? Dia akan masuk, kecuali akan masuk padanya wabah. Nah, Ustaz, berarti wabah corona seperti itu? Enggak, Anda enggak tahu maksudnya. Ini diriwayatkan Imam Muslim. Ya, pertanyaan gitu. Tapi Anda jawabnya Anda enggak tahu. Anda bukan dokter, Anda bukan tukang lab dan yang lainnya. Tapi yang jelas itu adalah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan itu. Ya. Nasallallahu. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa hadza mimma la tanaluhu ulumul atibba wa ma'arifuhum. Dan inilah yang tidak dapat dijangkau oleh ilmu-ilmu kedokteran dan pengetahuan mereka. Anggapannya apa? Orang kalau steril itu mesti bebas penyakit. Sedangkan Nabi SAW apa? Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu bil mindil hatta yul'iqaha aw yal'aqahu. Yal'aqahu aw yul'iqaha. Apabila seorang makan di antara kalian sudah selesai makan, jangan itu kemudian apa? Dilap dengan lap. Tapi hendaknya dijilati atau minta dijilati. Sadis dalam Islam? Enggak sadis. Ya, itu romantis. Ya. Karena gratis. Kan enggak pakai bayar. Ada enggak? Mas bayar. Enggak ada seperti itu. Ya, itu yang menjadi 10 wasiat tentang menjaga diri dari wabah corona, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga kita dan kaum muslimin di mana saja berada dari wabah ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.